ini selalu banyak masjidnya, cantik-cantik, bagus, besar lagi, tapi jamaahnya kurang. Padahal kalau kita pikir-pikir, seandainya satu lorong aja atau dua lorong aja sore penuh, penuh lagi kalau mau diramaikan. Jadi motivasi untuk kami anak muda agar istiqomah dalam kebaikan ini, istiqomah mengajak orang-orang untuk senantiasa salat berjamaah di khusus seluruh hari. Kepada Anda Pak Haji Susirah kami bisa. Insyaallah. Insyaallah warahmatullah. Apa nih Pak Haji ini susah saya ini guru-guru saya semua nih rontorna. Ya, apalah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah surau Al-Karamah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hingga pagi hari yang sangat baik dan mulia bahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat yang paling besar oleh Allah SWT. Pertama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita dapat berjemaah di masjid ini. Inilah saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak sahabat, saudara, keluarga kita semua yang kemarin mereka semua masih ada di sisi di samping kita semua, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi untuk merasakan apa yang kita nikmati pada hari ini. Tetapi di lain sisi mungkin mereka juga bahagia. Kenapa? Karena urusan dunianya sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Tinggal bagaimana mereka semuanya mempertanggungjawabkan apa yang jadi kewajiban selama hidup dunia kepada Allah. Dan yang lain-lain itu mungkin hanya 3 saja. Ya, pertama mungkin sedekah jariahnya ya Pak Haji ya. Ada ilmu-ilmu yang bermanfaat pernah diajarkannya. Dan kita-kita yang saleh ini mendoakan hanya itu yang mereka harapkan. Yang lain urusan dunianya sudah selesai. Jadi bersyukur, berbahagialah kita alhamdulillah hari ini dengan sisa-sisa umur kita masih ada. Terutama bagi kami yang sudah usia-usia lanjut ini, yang untuk dapat memanfaatkan sisa usia yang masih ada ini dengan mengisi kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti kita menabung, sebanyak-banyaknya lah menabung. Kalau dipikir dunia sebenarnya sudah ada lagi Pak Haji ya. Saya ditawari orang banyak, Pak, jadi itu, jadi ini, sudahlah saya bilang sudah cukup. Hari ini bagaimana kita bisa takarub kepada Allah, bagaimana kita dapat membahagiakan anak keluarga untuk beribadah. Saya kira hanya ke sana semua orientasi saja. Yang muda-muda juga jangan juga merasa karena sama masih muda. Karena ibarat pepatah kata mengatakan kalau kita orang-orang Melayu ini mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Artinya usia ini kan tidak memandang tua dan muda ya Pak Haji. Orang tua juga umurnya sudah waktunya, tapi orang muda juga kadang-kadang satu hari banyak sahabat-sahabat kita, keluarga anak saudara kita hari ini juga sudah dipanggil Allah SWT. Intinya karena itu selalulah di hati kita takarub kepada Allah. Insya Allah Allah sudah menjanjikan kalau kita bersyukur dan ingat Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Dan itulah yang kita harapkan. Mensyukuri umur yang panjang ini saya kira sesuatu yang memang umur yang panjang, tetapi dalam ketaatan. Bukan umur panjang tidak dalam ketaatan. Ya kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya agak jarang memberikan yang seperti ini, Ustaz.
Saya memang bukan seorang ustaz yang barangkali seperti banyak orang. Ya, selama ini Allah memberikan amanah kepada saya sebagai seorang, ya katakanlah, yang mungkin dipilih rakyat, memberikan amanah untuk memimpin satu daerah. Katakanlah mungkin dulu pernah di Inhil, pernah juga di Provinsi Riau. Menjadi pemimpin ini juga sangat berat, karena setiap pemimpin itu kan akan ditanya oleh Allah apa saja kewajiban dan hal-hal yang telah kamu lakukan kepada masyarakat rakyatmu, tentu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Ini juga sangat luar biasa. Karena itu saya sering beristighfar, karena saya tahu kita ini tidaklah sempurna. Tangan saya hanya dua, tapi yang saya urus begini banyak. Pasti di sana sini banyak hal-hal yang barangkali kurang. Tak dapat saya penuhi, tidak saya capai. Mungkin ada apa-apa yang saya katakan belum terpenuhi. Karena itu semua menjadi janji. Karena itu dalam kondisi dan kapasitas seperti ini saya hanya beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan, ya, memberikan yang terbaik untuk saya, terutama selama saya diberikan amanah menjadi pemimpin ini. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan di sisa umur saya masih ada ini tetap dapat memberikan manfaat kepada orang lain sampai akhir hayat, apapun dapat saya lakukan. Seperti apa yang saya lakukan hari ini, datang ke Inhil hari ini, beberapa kali ini saya membawa satu program kemarin untuk masyarakat Inhil. Kemarin kita ada pertemuan di Gedung Kuklana, saya mengumpulkan seluruh kepala desa, 197 kepala desa, lurah dan perangkat camat, seluruhnya untuk memberikan satu program yang barangkali ini sangat baik dan sangat strategis. Karena ternyata kemarin Pak Bupati sini mengakui program ini malah beliau banyak belum tahu. Padahal ini programnya sudah 7 tahun berlalu. Pemerintah sudah mengundangkan, sudah menyampaikan bahwa ada satu kebijakan pemerintah yang memberikan hak-hak keadilan kepada rakyat. Hari ini kan orang bicara keadilan kan, banyak di hati nurani orang merasa ada ganjalan, ada ketidakadilan, ketidakadilan secara ekonomi, keadilan secara politik, keadilan secara berkehidupan berbangsa bernegara. Ya, kalau untuk keadilan ini memang relatif lah ya, tergantung dari mana orang melihatnya. Nah, tetapi di sisi lain ketika pemerintah juga memberikan sesuatu yang diberikan oleh rakyat, tetapi ini juga tak sampai gitu. Tak sampai, saya tidak tahu nih apakah sosialisasi yang kurang ke masyarakat atau barangkali memang kurang respon dari para pemimpin daerah untuk melihat bahwa ada peluang-peluang diberikan pemerintah kepada rakyat tapi tidak memanfaatkan. Padahal peluang ini sangat luar biasa. Kemarin saya dipanggil Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru. Beliau minta bantu saya untuk menyampaikan satu program tentang bagaimana rakyat dan masyarakat kita yang mempunyai katakanlah kebun, tanah dan segala macam yang selama ini belum, mungkin pagi kemarin sedikit sudah saya sampaikan ke orang tua kita, belum mempunyai legalitas, belum mempunyai bukti kepemilikan. 7 tahun lalu pemerintah itu sudah memberikan uruslah ini, dan ini gratis, tidak dibayar. Makanya ketika hari semalam saya disampaikan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang saya bawa dari Jakarta dan Pekanbaru, staf ahli menteri, para kepala desa, para camat baru sedikit tahu dan membuka mata dan seperti sangat antusias karena ini betul-betul program yang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dan rakyat kita. Jadi kemarin pada orang tua sebagian sudah saya sampaikan, jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian punya tanah, punya lahan, punya areal yang selama ini selalu dikatakan ini tidak bisa kami urus Pak karena ini masuk dalam kawasan hutan kami misalnya. Nah ini bukan tidak bisa,
Kan ada permintaan masukan hutan tak boleh bangun itu, mau bangun listrik pun tidak bisa Pak Haji. Ya kan? Ada program mau listrik masuk, oh itu kawasan hutan tidak bisa. Nah kira seperti itu. Padahal jangan itu kawasan hutan. Apapun kalau sudah kita sudah berada di situ, bermukim di situ, apalagi bermukim ini sebelum lagi undang-undang ini lahir. Bermukim ini sebelum lagi barangkali bahkan negara ini lahir. Nenek moyang kita di sana, kira begitu. Jadi semuanya bisa. Nah ini sekarang pergilah besok ke Pak Camat, kepala desa, tanyakan program ini. Insya Allah tanah-tanah bapak-bapak yang sekarang masuk dalam kawasan-kawasan hutan itu yang selama ini tidak boleh ya kita manfaatkan dan segala macam dan tak jelas juga kepemilikannya. Nah, mendaftarlah nanti ke sana. Semua lahan kita siapkan KTP, KK dan segala macam ini. Ya, insya Allah kalau semua sudah lengkap nanti disampaikan pada desa, tanda tangani, kirim ke perwakilan kehutanan yang ada di sini, itu dikirim, insya Allah tidak sampai 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan sudah keluar bukti kepemilikannya, aman, berlaku selama 35 tahun, ditambah lagi 35 tahun, jadi 70 tahun. Ini kan luar biasa. Nah ini semua untuk apa Bapak sekalian? Kesemuanya ini adalah untuk kesejahteraan kehidupan kita di dunia ini. Jadi Allah itu kan meminta kita supaya kita nih berikhtiar, berusaha seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi, beramallah kamu seakan kamu akan mati besok pagi. Ya kira seperti itulah. Nah program tadi adalah bagian daripada itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Datanglah besok ke Pak Camat dimanapun. Ya, baik itu mungkin ada kita tinggal sini tapi kebun kita mungkin ada di Pulau Kijang, mungkin ada di Kemuning sana, mungkin ada di Ganguna Serka, mungkin ada di Sungai Salak, di mana-mana pun tidak ada masalah. Ya, dan ini nanti bisa dimanfaatkan. Memang persyaratannya antara lain harus ya orang itu dibuktikan misal bermukim selama 5 tahun dan memang punya kebun itu. Nah, tapi kalau itu soal administrasi saja, tinggal ngurus ke desa saja. Kalaupun kita bisa mungkin ada keluarga sahabat kita yang di sana atas namanya pun tidak apa. Yang penting itu adalah memang kepemilikan kita. Nah ini sedikit barangkali yang saya ingin sampaikan, lebih bagus mungkin ini. Karena kalau soal pelajaran agama-agama segala macam, saya yakin guru-guru saya ini sudah setiap hari nih memberikan tausiah segala macam. Ya jadi sudah ini, dan saya juga rasanya tidak pas untuk menggurui guru-guru saya semua ada di sini. Jadi harus seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di antara lain juga barangkali saya bersyukur tadi baru dikatakan oleh Adinda saya tadi bahwa di tempat kita ini masjid luar biasa banyak, betul. Saya di hotel itu pun subuh tuh saya melihat waduh sahut bersahut azannya. Ya kan, tadi masjid kita ini ada tarhibnya lagi, Pak Haji kita ini luar biasa suaranya. Ya, sahabat saya juga ini beliau nih. Cuma dulu belum pakai jenggot, belum putih. Ya. Sama dengan Pak Saleh Habibie. Ini Pak Saleh Habibie ini sahabat saya nih Pak dari dulu. Waktu salam saya serasa kenal gitu. Saya masih terbayang kira Pak Saleh 30 tahun lalu gitu. Wah masih gagah, rambutnya masih gimana gitu. Jadi kita kalau tua kayak gitu bukan Pak Haji ya. Nah masih kayak gimana? Saya merasa saya sekarang udah tua saya ini. Kalau mengingat-ingat waktu dulu itu kan Pak Haji, ini beliau udah lama sekali. Termasuk beliau ini juga kan. Tapi suaranya saya lihat lebih bagus sekarang lagi, lebih tadi pagi waduh saya kira anak muda ini. Sampai saya agak gini kepala saya siapa tuh azan? Azannya luar biasa, masya Allah, margallah. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah inilah tanggung jawab kita semua memberikan kesadaran kepada umat ya, kepada masyarakat kita. Apapun kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka untuk mengajak kebaikan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada dikirimin orang kemarin tuh semalam tuh ada foto saya. Sampai juga Pak Haji tadi subuh baru baca kan semalam tuh tak sempat. Ada juga itu saya tidak tahu siapa yang buat, tak tahu lah, saya mungkin Adinda yang tak tahu. Markallah ya. Jadi barangkali Bapak Ibu hadirin berbahagia, jadi ya kita jaga terus kebersamaan persatuan kesatuan kita. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi istiqamahlah kita kepada kebaikan.
ya, kepada kebenaran semua, jaga kekompakan kita. Hanya dengan kekompakan itulah kita bisa membangun, baik membangun anak keluarga, membangun RT RW kita, membangun masyarakat kita semua. Ya, mustahil kita akan dapat bahagia dan dapat mendapatkan sesuatu ketenangan, kebahagiaan kalau kita tidak bisa bersatu. Kalau di rumah tangga juga begitu. Kalau misalnya suatu hal kita keluar rumah pun tak enak, di dalam rumah pun juga tak enak ya Pak Haji ya. Kalau ada masalah kira-kira begitu kan, mentang-mentang ada masalah di rumah kita pergi keluar tak enak juga. Ya kan, hati itu di dalam rumah tak enak juga, benar Bu ya. Tidak enak kita. Jadi itulah pentingnya memang kita menjaga keutuhan, kebersamaan, kesatuan kita itu. Selalu saya di mana-mana selalu sampaikan ini karena itu adalah modal utama kita untuk membangun untuk kepentingan ibadah kita, untuk kepentingan pembangunan kita, kemaslahatan umat kita, dan itu yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, di mana tempatnya? Nah, inilah pusat pembinaannya masjid kita ini. Jadi terima kasih tadi saya katakan tadi adinda kita setiap subuh berkeliling, masya Allah. Berapa Allah dan malaikat mencatat, menjadikan itu sebagai saksi yang mahsyar kelak. Berbahagialah. Mungkin saya belum sempat seperti itu ya, tapi adinda sempat seperti itu. Kalau sempat seperti itu, nah ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Murni ya masya Allah. Kalau ingat-ingat itu rasanya tidak ada apa-apanya kita Pak Haji ya. Masya Allah. Ibarat saya kemarin digambarkan tuh, semut itu kalau dia bersatu ditaruh beban atas pun bisa dia angkat. Semut kalau satu, tapi kalau kita rame-rame, kalau dia sendiri dia timpa barang tuh gitu. Karena itu kebersamaan itu menjadi penting dari jamaah-jamaah seperti ini. Ini juga nih Pak Haji kita nih, ya, iya. Pokoknya tambah muda juga saya lihat. Tapi kalau yang saya pangling kemarin Pak Salih Habib ini agak pangling saya sedikit. Beliau sekarang sudah menjadi tuan guru kita, alhamdulillah, merahmatullah. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya kira ini saja barangkali dari saya. Hah? Ini ada nanya sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kebun orang tua dan anaknya ada beberapa orang, bagaimana untuk menggapai itu surat-suratnya tadi? Kebun orang tua atau warisan, sedangkan punya anak beberapa orang, apakah langsung dipecah dalam pembagian surat itu? Yang kedua, ciri khas Kabupaten Indragiri Hilir di masa Pak Haji jadi bupati itu sholawat hakim. Sekarang nampaknya udah pudar di tembilahan Pak Haji. Dan pembacanya ada beberapa orang seperti Pak Oto Hadari meninggal, dan sponsor-sponsor kita yang lain itu Pak Haji, Pak Isran Amin juga udah meninggal. Tinggal saya, kalau Pak Darmo saya tak ingat di Pekanbaru masih hidup atau gimana. Jadi saya pun keliling untuk mengembangkan, tapi ya udah sekarang tidak lagi, banyak yang takwa, banyak di Masjid Tanjung Harapan Al-Mu'awana. Mungkin Pak Haji bisa jadi pesan untuk membangkitkan kembali Tarhim untuk keamanan, keselamatan kita semua. Tarhim ya? Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau mengenai tadi itu tak ada masalah. Kalau soal apakah dipecah bisa kita bersaudara ada 7, ini harta orang tua. Itu tergantung perundingan keluarga. Perunding lah adik-beradik gitu kan. Kalau namanya orang tua kita sudah meninggal, sebenarnya kan ada hukum waris ya. Hukum waris, ya apa kita akan melaksanakan hukum waris itu dengan membagi-bagi sesuai dengan pembagian-pembagian yang sudah ditetapkan dalam hukum waris itu, silakan. Ya kan. Seandainya juga barangkali ada kesepakatan, tapi sebenarnya itu kewajiban ya, wajib hukumnya kalau sudah meninggal itu kan harus kita laksanakan, wajib hukumnya untuk itu kita selesaikan. Soal nanti kita mau menerima, membagi-bagikan soal lain kepada saudara-saudara mungkin kita merasa mampu, kita merasa tidak diperlukan lagi untuk itu, tapi setelah dibagi terserah kepada mungkin adik-beradik kita yang mungkin kurang mampu atau kurang berada itu silahkan ya. Jadi saya kira itu tergantunglah perundingan keluarga ya, artinya boleh saja misalnya nanti kalau misalnya yang penting kan sekarang legalitasnya dulu, kalau belum punya surat itu kan, jadi urus dulu hak kepemilikannya, itu saya kira yang paling penting. Setelah itu kita berunding lah, mau dibagi dari situ kan tidak ada masalah, surat kita punya semua, ada aman semua, jadi ada payung amannya dulu, jadi ada payung untuk mengamankan siapapun. Mungkin kita sudah punya surat keputusan
kementerian bahwa ini adalah kepemilikan adalah kita. Nah setelah itu dalam itu kita mau berbagi atau belum berbagi itu tergantung pada bagaimana kesepakatan keluarga. Saya kira seperti itu. Tapi saya katakan kalau menurut hukum waris sebaiknya wajib kita untuk melaksanakan ya hukum agama kita itu. Nah kemudian kalau yang tadi ini ya saya kira memang dulu tuh kita kan saut bersaut juga ya tarhim ini kan. Berkembang seluruh. Iya. Nah sekarang memang sudah banyak ya semakin berkembangnya biasalah mungkin ilmu juga semakin meningkat yang dulu kita belum tahu sehingga masing-masing juga. Waduh sekarang kalau kita lihat macam-macam kan dalam ibadah juga macam-macam tapi kita tidak perlulah kita menjadikan itu sebagai suatu yang kemuskilan ya jadi apalagi perucahan kepada kita karena ya, selalu ada yang seperti itu. Misalnya saja kita bicara mazhab kita ini punya bukan satu mazhab 4 mazhab masing-masing ada umatnya ada pengikutnya jadi kalau itu kita persoalkan sampai kapan tidak akan selesai gitu ya salatnya misalnya ada orang yang begini-begini ada yang begini ya kan macam-macam itu kan semua. Nah wah, kalau begini terganggu kami gitu. Kan ada juga macam-macam lah ya ini kan tidak bisa kita inakan karena semuanya punya alasan-alasan katakan punya mazhab-mazhab di zaman Rasulullah pun itu sudah berkembang apalagi kita kan jadi ikhlaskan hati kita untuk semua bagaimana ya sudah apa menjadi keyakinan kita ya istiqamahlah kita keyakinan itu yang penting ya ilmu kita yang akan menuntun kita kepada gimana kebenaran itu jadi itu. Kalau soal yang macam tadi itu ya saya kira tidak ada masalah banyak yang sudah melaksanakan jadi teruskan saja sampaikan saja tapi kita juga mau melarang orang misalnya sedangkan kan ada setiap subuh itu mulai jam tertentu baca alhamdulillah alif lam mim kan itu kan setiap subuh bagus juga tuh membangun wah ini sebentar lagi ya itu kebiasaan mungkin masjid itu ya seperti itu gitu. Nah mana yang ini ya enggak apa dianukan di apa namanya tuh di sosialisasikan dikirim ini mana tahu masjid-masjid yang ini juga akan mengikuti kita juga seperti itu. Yang penting tarhim maupun apa namanya apapun lah mengajar segala macam itu kan adalah untuk mengingatkan kita untuk bagaimana kita berjaga-jaga bahwa insya Allah sebentar lagi waktu subuh ini masuk kira-kira seperti itu. Itu pun kemarin ditantang juga. Toa kita pun tak boleh naik juga lu kan. Kan ramai kemarin. Azan kuat-kuat pun tak boleh juga. Jadi semakin ke sana semua macam-macam ini. Ya itulah dunia. Karena setiap saat ini iblis kan ada terus di tempat kita nih. Ada terus mengganggu kita. Nah, apapun berbuat baik pasti dia akan terus mengganggu kita. Nah, jadi oleh karena itu ya kita istiqamah lah. Teruslah ya berdakwah teruslah berbuat ya bagaimana seperti yang tadi tarhim itu sangat baik. Saya juga dulu kecil kita kan dulu kan tarhim masjid Palembang kan istilahnya kan masjid Palembang dulu kan Jambi itu kan nah, itu tidak ada masalah. Jadi saya kira tapi kalau kita misalnya untuk menganukan di masing-masing itu mungkin saya kira mungkin agak sulit juga kita karena masing-masing tadi ada anunya kan ada alasan-alasannya ada ininya seperti itulah. Ya paling penting kita istiqamah dengan apa namanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita itu utama dulu kan kira seperti itu. Kalau nanti rangkaian ibadah itu wah sebanyak-banyaknya macam-macam kira seperti itu. Inilah barangkali Bapak hari ini saya berbahagia terima kasih. Alhamdulillah saya berbahagia pagi ini saya dapat bersama-sama dengan kita di masjid ini. Mudah-mudahan di satu hari kelak, di akhir kelak Allah juga mencatat apa yang kita lakukan pagi hari ini sebagai amal ibadah kita juga di akhir hidup kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.